semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Selamat menonton. Rishi datang membawa hadiah untuk Jana, tetapi Jana menolaknya karena takut hubungan mereka kembali memicu kemarahan Aditi. Namun ketika Aditi muncul dan menghina Nutan, Jana akhirnya tak mampu menahan diri. Dengan penuh emosi, Jana membongkar bahwa Nutan adalah orang yang pernah menyelamatkan Aditi dari penculikan dan merawatnya ketika orang tuanya meninggalkannya. Jana bahkan memperingatkan Aditi agar tidak lagi menghina ibunya Nutan, karena ia siap mengungkap seluruh kebenaran di depan semua orang. Perkataan Jana membuat Aditi terdiam dan mulai meragukan keluarganya sendiri. Sementara itu, Choton kecewa melihat Anirudh yang menuduh Nutan bersalah dan merasa kini Anirudh sudah berubah. Aditi terus memikirkan semua perkataan Jana dan Jana, bahwa Nutan telah membesarkannya. Untuk pertama kalinya, keyakinan Aditi mulai runtuh. Benarkah selama ini, Nutan bukanlah orang jahat seperti yang ia kira? Aditi semakin gelisah. Setelah mendengar pengakuan Jana tentang masa lalunya, ia akhirnya berkata kepada Rishi bahwa dirinya ingin mengetahui kebenaran tentang masa kecilnya, terutama tentang Nitan yang pernah merawatnya. Rishi mendukung Aditi untuk mencari tahu, tetapi tetap membela Jana dan meminta Aditi tidak terburu-buru menuduh Jana. Aditi kemudian datang ke orang tuanya dan menuntut jawaban yang jujur. Ia bertanya apakah benar dirinya pernah tinggal di Sumbul Boni selama 5 tahun dan dibesarkan oleh Nutan. Arsi dan Anirudh awalnya berusaha mengelak, tetapi Aditi semakin curiga karena jawaban mereka tidak meyakinkan. Akhirnya Aditi meminta Bablu mengatakan kebenaran. Bablu pun membongkar rahasia besar. Nutan pernah mengatakan bahwa Aditi diculik sejak bayi, tetapi saat itu Anirudh dan Arsi tidak percaya pada Nutan. Dan Nutanlah yang kemudian menyelamatkan Aditi dari penculikan dan membawanya ke Sumbul Boni, lalu membesarkannya hingga 5 tahun. Kemudian Nutan mengembalikan Aditi kepada Anirudh. Mendengar semua kebenaran itu, Aditi benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun orang tuanya telah menyembunyikan kenyataan bahwa mereka pernah kehilangannya dan tidak menerimanya. Arsi hanya bisa menangis, sementara Aditi menatap Anirudh dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Dadabe terus membela Jana dan percaya bahwa Jana pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ia juga berharap putranya yang telah lama pergi suatu hari akan kembali. Sementara itu, hubungan keluarga semakin dipenuhi rahasia dan juga kecurigaan. Aditi sangat terpukul setelah mengetahui kebenaran tentang masa kecilnya. Arsi dan Anirudh meminta maaf karena menyembunyikan bahwa Aditi pernah dibesarkan Nutan selama 5 tahun. Tetapi Aditi menolak memaafkan mereka dan pergi sambil menangis. Sementara itu, Dadabe kembali membela Jana dan mengingatkan Indumati bahwa Jana dibesarkan dengan baik oleh Parasat dan juga Nutan. Ia juga menilai pernikahan Jana dan Rishi tetaplah pernikahan, meskipun terjadi karena terpaksa. Di sisi lain, Abhimanyu meyakinkan Tanusri untuk kembali mengejar impiannya dengan bekerja, meski Tanusri merasa sudah terlambat. Putu juga mendapat dukungan Rishi untuk mengajak anak-anak keluar. Rishi menegaskan bahwa Jana akan segera meninggalkan rumah dan mereka seharusnya bangga pada Jana. Sementara itu, Tanusri mulai curiga bahwa Jana mungkin benar-benar memiliki hubungan dengan Anirudh, tetapi ia masih bingung mengapa Nutan melibatkan nama Anirudh. Aditi masih terpukul, tetapi Choton datang dan membujuk Aditi untuk makan. Anirudh merasa senang melihat hubungan mereka tetap dekat. Sementara itu, Payal mulai mencurigai Sujit setelah mendengar seorang wanita meneleponnya. Sujit mengaku bahwa wanita tersebut hanya rekan kerjanya, tetapi Payal yakin suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, keluarga kembali mempermasalahkan Rishi yang ingin mengantar Jana ke tempat ujian, tetapi mereka khawatir Aditi akan marah jika mengetahuinya. Rishi membela Jana dan menegaskan bahwa ia hanya ingin membantu Jana. Jana kemudian mencoba meminta restu keluarga sebelum berangkat ujian, tetapi hanya Dadabe yang memberkatinya. Berbeda dengan Jana, Misty yang juga pergi ujian mendapat restu dari semua anggota keluarga. Setelah ujian selesai, Rishi diam-diam menunggu Jana di luar kampus. Ia bahkan membawa sekotak sindur untuk Jana, sehingga membuat Jana terkejut dan ia menegaskan bahwa hubungan mereka sudah tidak seharusnya seperti dulu. Ia meminta Rishi berhenti mengkhawatirkannya dan lebih memperhatikan Aditi sebagai istrinya. Jana mengatakan ia akan menjalani hidupnya sendiri, mengejar cita-citanya menjadi dokter dan mengabdi kepada masyarakat Sumbul Boni. Namun ketika ia memutuskan ikut pulang dengan Rishi, keduanya kembali terjebak dalam tatapan penuh perasaan, sehingga membuat hubungan mereka semakin sulit untuk dijauhkan. Sesampainya di rumah, Aditi langsung terbakar cemburu setelah melihat Rishi pulang bersama Jana. Ia menuduh Jana ingin menghancurkan rumah tangganya. Keluarga pun ikut menyudutkan Jana, sementara Rishi terus membela dan mengatakan bahwa ia hanya membantu Jana.
Jana akhirnya menegaskan bahwa dirinya bukan tanggung jawab Rishi. Dia juga mengumumkan bahwa besok akan meninggalkan rumah Rishi dan tinggal di asrama setelah diterima kuliah. Namun di balik keputusan itu, perasaan antara Jana dan Rishi semakin kuat, sementara Aditi semakin takut kehilangan suaminya. Jana kembali menegaskan bahwa ia akan pergi besok demi menghentikan semua konflik antara Rishi dan Aditi. Ia meminta Rishi fokus membahagiakan Aditi, sementara Rishi mengatakan ia bangga dengan perjuangan Jana. Namun keadaan berubah menjadi tragedi besar. Aditi yang merasa telah kalah dari Jana menulis surat perpisahan untuk Rishi. Ia merasa dikhianati dan tidak sanggup hidup lagi dengan kenyataan bahwa Jana selalu berada di antara mereka. Lalu ia melukai pergelangan tangannya dan jatuh tak sadarkan diri. Aditi mengakhiri hidupnya. Keluarga panik setelah Aditi tidak kunjung membuka pintu kamar. Di tengah situasi itu, keluarga kembali menyalahkan Jana, tetapi Rishi membela Jana dengan tegas dan menolak semua tuduhan terhadap Jana. Sementara itu, Jana merasa dirinya memang harus pergi agar Rishi dan Aditi bisa hidup dengan tenang. Ia bahkan berdoa agar putra Dadabhai dan Indumati yang telah lama pergi ke luar negeri bisa segera kembali. Di akhir episode, Jana tetap memikirkan Aditi dan merasa bersalah atas semua kekacauan yang terjadi. Ia berharap bisa mendapatkan kuliah dan juga asrama yang baik. Lalu ia meninggalkan rumah demi kebahagiaan Rishi dan juga Aditi. Keadaan berubah menjadi sangat genting ketika Aditi ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Jana yang masuk lebih dulu langsung panik melihat kondisi Aditi, sementara keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Archie dan Anirudh menyalahkan keluarga Rishi karena dianggap memaksa Aditi sampai mengambil keputusan nekat. Mereka juga menuduh Rishi tidak pernah memberikan Aditi tempat sebagai istrinya. Namun sebaliknya, Rishi mengaku sangat sedih atas kejadian ini karena Aditi adalah istrinya. Namun pertengkaran semakin memanas ketika Anirudh kembali menyinggung hubungan Rishi dengan Jana. Jana sendiri menyalahkan dirinya atas tragedi ini. Ia menyesal telah mengatakan kebenaran kepada Aditi dan merasa seharusnya dirinya tidak pernah datang ke rumah tersebut meski ingin pergi. Jana akhirnya memilih bertahan karena khawatir dengan kondisi Aditi. Di akhir episode, dokter masih berusaha menyelamatkan Aditi. Situasi semakin menegangkan ketika pihak rumah sakit bertanya apakah ada keluarga yang memiliki golongan darah yang cocok untuk Aditi. Sementara Archie mengatakan golongan darah mereka berbeda. Jana bersiap meninggalkan rumah dan menuju Simbol Boni. Tetapi sebelum pergi, ia mendapat kabar bahwa Aditi masih kritis di rumah sakit. Ketika mengetahui nyawa Aditi terancam karena kekurangan darah, Jana tanpa ragu memutuskan untuk menyelamatkan Aditi. Di rumah sakit, suasana semakin tegang. Archie terus menyalahkan Rishi atas kondisi Aditi. Sementara Rishi menegaskan bahwa dirinya juga sangat sedih dan prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan istrinya. Dokter kemudian mengungkap bahwa Aditi membutuhkan darah O negatif, golongan darah yang sangat langka. Rishi segera mencari donor, hingga Putul mengetahui bahwa golongan darah Jana ternyata O negatif. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Jana langsung datang ke rumah sakit. Ia berkata bahwa Aditi adalah istri Rishi, sehingga menyelamatkan Aditi adalah hal yang harus ia lakukan. Putul bahkan bertanya, apakah Jana masih mencintai Rishi? Jana akhirnya mengakui bahwa ia merasa sedih ketika Rishi tidak berada di dekatnya. Bahkan mungkin Rishi juga masih mencintainya. Namun ia tetap menolak hubungan itu karena merasa dirinya tidak pantas bersama Rishi dan ia ingin memenuhi impian Nutan. Saat Jana tiba di rumah sakit sebagai calon pendonor darah untuk Aditi, Archie langsung terkejut dan mempertanyakan kedatangan Jana. Jana kini menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkan nyawa Aditi, meskipun Archie menjadi orang yang paling mencurigainya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.